Welcome to ADS channel. Saya, Angga Dewi Safitri mempersembahkan video pembelajaran IPAS kelas 4 tentang caraku memenuhi kebutuhanku. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan berbagai barang ya teman-teman. Dari mana kita bisa mendapatkan kebutuhan tersebut? Simaklah video berikut ini. Hai Riri, tunggu aku. Kamu mau kemana? Aku mau membeli gula dan ikan untuk ibuku. Aku juga mau membeli kebutuhan rumah. Ayo, kita belanja bersama. Dari keterbatasan itulah yang akhirnya membuat kita membutuhkan orang lain. Kita akan membutuhkan jasa orang lain untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Apakah kalian tahu? Bagaimana cara manusia zaman dahulu memenuhi kebutuhannya? Masa sebelum uang ditemukan. Mari kita pelajari tentang barter. Simaklah video ini. Orang zaman dulu ada yang mempunyai banyak domba, namun jarang makan nasi. Sedangkan ada orang yang mempunyai nasi, namun menginginkan bulu domba. Sebelum ada uang, manusia melakukan tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara ini dinamakan barter. Contohnya, air ditukar dengan beras atau bahan pokok lainnya. Dalam barter, barang yang ditukar mempunyai nilai yang sama. Alasan orang mulai meninggalkan barter. Manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah, jadi sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama. Jumlah manusia bertambah banyak. Hal ini menyulitkan cara tukar-menukar barang. Karena kadang barang yang diinginkan tidak ada atau tidak dimiliki orang lain. Dengan barter, kadang akan kesulitan membawa barang yang ditukar. Contohnya untuk mendapatkan kambing, orang harus bertukar dengan 10 kg karung beras. Ayo kita berkenalan dengan uang. Setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar, namun tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang ditukar. Berikut contoh uang barang. Beras, perhiasan, ikan atau hasil laut lainnya. Keterbatasan jumlah dan kelangkaan, uang barang mulai ditinggalkan. Perdagangan atau tukar-menukar mulai berkembang. Ada sebuah masa ketika logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga menjadi pengganti uang barang sebagai nilai tukar. Lalu, kenapa uang emas ditinggalkan juga ya? Nah, aku tahu. Karena emas dianggap memiliki nilai yang tinggi dan tidak semua barang senilai dengan nilai tukar emas. Jenis uang berdasarkan fungsinya. Fungsi asli. Uang sebagai nilai tukar. Uang sebagai alat ukur atau satuan hitung. Fungsi turunan. Uang sebagai alat pembayaran. Uang sebagai petunjuk harga. Uang sebagai alat pembayaran hutang. Uang sebagai alat penimbun kekayaan, misalnya menabung. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Uang logam. Uang logam terbuat dari logam, emas, atau perak dan nominalnya kecil. Contohnya 100 rupiah. 200 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah. Uang kertas. Uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya besar. Contohnya 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah. Syarat uang dijadikan sebagai alat tukar. Dapat diterima oleh masyarakat umum. Tidak cepat mengalami perubahan atau rusak. Jika uang kertas Indonesia dibuat dari bahan baku serat kapas. Uang kertas Indonesia cukup berbeda dibandingkan dengan uang kertas negara lain. Jika negara lain kebanyakan menggunakan kertas polimer, sedangkan uang Indonesia dibuat dari serat kapas. Padahal menurut beberapa sumber, ternyata uang dari kertas polimer lebih bersih, aman, dan kuat. Lalu, mengapa Indonesia menggunakan serat kapas?
Menurut Peruri, hal ini berhubungan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering menyimpan uang di dalam saku, sehingga uang tersebut sering mengalami perubahan suhu. Belum lagi, ketika uang ikut dicuci, kadang masyarakat Indonesia sering mengeringkannya dengan setrika. Hal inilah yang menjadi dasar menggunakan bahan serat kapas, karena lebih tahan terhadap suhu ekstrim dibandingkan dengan kertas polimer. Berbeda dengan kertas polimer, yang tidak terlalu tahan terhadap panas, sehingga apabila digunakan di Indonesia tentunya akan cepat rusak. Tidak mengalami perubahan nilai dalam waktu yang cukup lama. Pada tahun 1953, berupa uang rupiah kertas seri tokoh dan kebudayaan. Di awal kemerdekaan, Bank Indonesia berperan strategis mengawal pembangunan negara dan pembentukan karakter bangsa di tengah ketidakstabilan ekonomi. Seiring perkembangan negara guna mewujudkan stabilitas moneter di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral diterbitkan, dan Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah dalam berbagai pecahan. Mudah dibawa kemana-mana. Memiliki pecahan yang senilai. Terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Hati-hati saat menerima uang. Tahukah kalian cara membedakan uang asli dan uang palsu? Untuk mengetahui keaslian uang dengan 3D, simaklah video berikut ini. Lihat-lihat, ada benang pengamannya, dan ada angka tersembunyi yang berubah warna. Yang mana ya? Di sini letak benang pengaman.
Kalau dilihat dari sudut pandang berbeda, akan terlihat angka tersembunyi. Kalau diputar, warnanya berubah juga. Lihat-lihat, raba-raba, ada tekstur kasarnya di gambar pahlawan dan angka nominalnya. Raba-raba terawang, tampak tanda air berupa gambar pahlawan. Di terawang gini supaya kelihatan gambar pahlawannya. Ada juga unsur pengaman gambar sang isi berupa logo Bank Indonesia yang akan terlihat utuh bila diterawang ke cahaya dan terlihat pola berwarna-warni di bawah sinar ultraviolet. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share.